Halo, bertemu lagi dengan saya Agnes Stefani Manulang dengan email 1A11959 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan kembali dengan materi-materi dari mata kuliah silvikultur, yaitu tentang penanaman. Nah, yang pertama sekali yang kita bahas yaitu pengertian dari penanaman. Apa sih pengertian dari penanaman itu? Penanaman adalah kegiatan pembenaman biji pada tanah untuk memperoleh produktivitas tinggi atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman. Penanaman merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Penanaman yang baik dapat diperoleh dengan cara sebelum penanaman harus dilakukan pengelolaan tanah yang sempurna, penentuan jarak tanam yang tepat, penentuan jumlah benih per lubang tanam, dan benih yang akan ditanam adalah benih yang bermutu tinggi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang tujuan penanaman. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan penanaman, diantaranya yaitu yang pertama sebagai atau untuk kebutuhan industri, yang kedua sebagai perlindungan, yang ketiga kebutuhan energi, yang keempat untuk penunjang sosial ekonomi masyarakat, dan yang kelima itu lingkungan untuk mendukung lingkungan yang hijau dan indah. Dalam pelaksanaan penanaman itu terdapat beberapa kegiatan penanaman yang meliputi yang pertama itu pemilihan jenis pohon, yang kedua adalah pola penanaman, yang ketiga penentuan jarak tanam, keempat pemasangan tajir, kelima pembuatan lubang tanam, yang keenam pengangkutan bibit, yang ketujuh penanaman, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan pekerjaan atau evaluasi penanaman. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Untuk pemilihan jenis pohon yang akan ditanam, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Yang pertama itu yaitu tujuan dari penanamannya. Nah, misalnya nih, kita menanam pohon, salah satu pohon, jadi kita itu harus tahu apa sih tujuan dia, apakah itu sebagai pelindung, atau dia ini bisa dijual, memiliki harga ekonomis yang tinggi, seperti itu. Yang kedua itu kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Yang ketiga, ketersediaan bibit yang akan ditanam. Dan yang keempat itu teknik budidaya dalam penanaman pohon yang akan kita tanam itu harus kita kuasai sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pohon yang kita tanam itu apakah dia itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen atau tidak. Khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis seperti untuk penghijauan dan reboisasi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam terutama kritis. Yang kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu naungan. Yang keempat, pohon yang kita tanam itu harus memiliki kemampuan untuk cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Yang keenam, mudah diperbanyak baik itu secara generatif ataupun vegetatif. Kegiatan penanaman selanjutnya yang kita bahas yaitu pola penanaman. Nah, di sini terdapat beberapa penentuan untuk pola penanaman. Yang pertama, penanaman dengan pola monokultur. Yang kedua, pola penanaman hutan campuran. Yang ketiga yaitu penanaman tumpang sari. Berikut penjelasannya. Pertama sekali yang kita bahas yaitu penanaman dengan pola monokultur. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan pada penanaman dengan pola monokultur ini, diantaranya yang pertama yaitu kelebihannya. Pola tanam monokultur memiliki pertumbuhan dan hasil yang lebih besar daripada pola tanaman lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persaingan antar tanaman dalam memperebutkan unsur hara maupun sinar matahari. Yang kedua, teknis budidayanya relatif mudah karena tanaman yang ditanam maupun yang dipelihara hanya satu jenis. Adapun kekurangan dari penanaman dengan pola monokultur ini yang pertama yaitu kelemahan utamanya adalah keseragaman kultivar mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman.
seperti hama dan penyakit tanaman. Yang kedua, tidak adanya nilai tambah atau komoditas lain karena tidak adanya komoditas lain yang ditanam bersama dengan komoditas utama. Yang kedua yaitu pola tanam hutan campuran. Nah, di sini juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari pola tanaman hutan campuran ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu kelebihannya. Yang pertama itu sistem perakarannya baik. Yang kedua, variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, lebih tahan terhadap hama penyakit. Yang keempat, selain untuk produksi, juga cocok untuk perbaikan lahan dan kualitas lingkungan. Dan ada satu tambahan lagi yaitu untuk pemanenannya sendiri itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang jangka panjang, pendek, dan menengah. Nah, untuk kelemahannya sendiri, karena masa tebang yang berbeda, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, mungkin pemanenan tanaman yang satu dapat merusak pemanenan atau tanaman yang lain. Nah, yang ketiga yaitu pola penanaman tumpang sari. Adapun kelebihan dari pola penanaman tumpang sari ini, di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga memperoleh hasil jangka pendek. Pada pola penanaman tumpang sari, contoh tanaman yang untuk tumpang sari itu biasanya seperti jagung, cabai, kacang tanah, ubi-ubian seperti singkong dan lain-lain yang dikombinasikan dengan pohon coklat maupun kelapa sawit. Yang ketiga yaitu penentuan jarak tanam. Faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam yang pertama, tingkat kesuburan tanah, kedua jenis tanaman, yang ketiga tingkat kemiringan lahan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kenapa sih jarak tanam harus diatur? Yang pertama itu, jarak tanam yang teratur akan memudahkan pemeliharaan tanaman. Yang kedua, memberikan ruang yang cukup untuk pohon memaksimalkan pertumbuhan baik itu akar, batang maupun tajuknya. Yang ketiga, itu mengurangi persaingan antar pohon untuk mendapatkan sinar matahari dan unsur hara. Selanjutnya, kegiatan penanaman yaitu pemasangan tajir. Nah, tujuan dari pemasangan tajir yaitu untuk membentuk barisan penanaman yang lurus dan teratur dan menentukan titik tanam. Kemudian adalah pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam dibuat di dekat dengan tajir dengan ukuran bervariasi. Selanjutnya adalah pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. Yaitu pelaksanaan kegiatan penanaman. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan lapangan. Nah, perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami, serta pembuatan batas-batas areal tanaman. Yang kedua yaitu pembersihan lahan. Nah, kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Untuk penanaman bibit yang bibit itu dihasilkan atau media tanamnya berupa polybag. Sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara dirobek medianya terlebih dahulu, dipadatkan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Bibit diletakkan di tabung lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam penimbunan, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian, tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah.
terakhir dalam kegiatan penanaman yaitu pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari presentasi kematian atau hidup tanaman. Demikian hasil pemaparan video yang bisa saya berikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. I got them big rocks in my ear nuggets. I got my whole team flooded. Saks on Fifth, I'm with your bitch. She buying everything I wanted. She fly me out to Waikiki. LV all on her bikini. Take her money, go Houdini. I call her when I want EE. On my feet, you see them CCs. Neck and ears, you see them BBs. On my jeans, you see them Jesus.